Allahumma amin. Ayo kita balik lagi pada ayat 174 tadi. Hadirin hadirat, apa dia balasan bagi orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallah itu? Orang-orang yang menyembunyikan apa yang ada dalam kitabullah, dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang yang menjadikan kitabullah Al-Quran menjadi alat untuk mengaut keuntungan duniawiyah. Orang-orang yang sebenarnya jauh daripada kebenaran. Mereka berada dalam kesesatan. Ayo kita tengok ayat yang ke-174 tadi. Yang pertama, ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar, na'udzubillah. Apa yang mereka dapati daripada apa yang mereka lakukan itu menjual agama dengan harga yang murah, lalu mereka telan dan makan, sebenarnya mereka tidak memakan kecuali makanan yang menyebabkan mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Itu yang pertama, ma yakuluna fi butunihim illa an-nar, na'udzubillah. Mereka tidak makan, tidak menelan ke dalam perut mereka melainkan sesuatu yang akan menyebabkan mereka dimasukkan, dihumbankan ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, apa dia? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan bercakap. Apa artinya? Allah ghadab, murka. Sekedar sebuah ilustrasi dalam satu majlis keramaian, orang paling besar yang menjemput anda, maksud saya kedudukannya, bukan saya sebadan, orang besar. Oh, orang pun semua ada jamu, makan itu dan ini. Dan orang besar ni dia bersalaman, shake hand sesuatu, apa kabar ya akhi, dari mana tinggal itu dan ini. Tiba-tiba ada anda seorang, dia jangankan cakap dengan anda, tengok sebelah mata pun tidak pada anda, dibiarkan aja. Apa perasaan anda? Sudah tentu kecil hati itu. Sementara yang diajak bersembang tadi, oh happy, boleh tak ambil gambar. Tolong sign susu. Pokoknya sangat happy lah. Member seorang tu dibiarkan aja. Menunjukkan apa? Orang besar ni marah, tidak suka kepada orang itu. Kalaupun orang tadi itu yang tidak ada bercakap, kalaupun dia makan, boleh dia telan makanan tu? Rasa pahit, macam menelan duri barangkali, bukan durian, duri. Dia kata, aku tak sedap makan pun. Kenapa? Dia tengok. Tapi orang yang diajak bercakap, happy pula bergambar, dia sempat makan tak? Tak sama makanan, dia tak tengok. Sebab bagi dia yang lebih mahal siapa? Bercakap dengan orang besar itu. Apalagi dipeluk-peluknya kan. Masya Allah, Inta rupanya ya. Saya dengar nama Inta ni, Masya Allah sekali. Oh, happy-nya dia. Makan, sudah kenyang cik katanya. Padahal dia belum makan. Kenapa? Yang kenyang apa? Jiwanya gembira. Itu segera sebuah ilustrasi, dan itu berlaku di dunia. We can imagine nanti di depan Allah. Bagaimana kalau seorang ada yang dibiarkan oleh Allah? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kerugian demi kerugian yang tidak dapat ditebus lagi. Itu yang kedua. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Yani Allah turn away from him, kerana Allah marah kepada mereka. Yang ketiga apa? Balasan bagi orang yang menyembunyikan ma anzalallah wala yuzakkihim, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan diri mereka daripada kotoran dosa-dosa mereka, yakni Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka, na'udzubillah. Padahal setiap mukmin bercita-cita, sangat menginginkan mendapat maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana keadaan di akhirat hanya dua saja yang ada di akhirat, sama ada keampunan dari Allah ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Karena Allah menyatakan bahawa di akhirat itu, di dalam surah 57 ayat 20, surah 57 ayat 20, baris yang ketiga dari bawah, baris ketiga dari bawah,
Dan keempat dari atas, qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Inilah keadaan akhirat, dua saja. Dan di akhirat nanti ada dua perkara. Silakan. Please identify yourself, Puan Zaharia. Sila bagi tahu. Okey. Baik. Yang pertama ialah azabun syadid. Di akhirat itu, na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min azabik. Keduanya apa? Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Keadaan yang kedua di akhirat ialah akan mendapatkan keampunan dari Allah serta keridhaannya. Allahumma ighfir lana warda 'anna. Ya Allah, ampunilah kami dan ridhalah ke atas kami. Itu permohonan kita kepada Allah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami salah seorang di antara mereka yang akan Engkau berikan keampunanmu dan keridhaanmu. Dua saja keadaan itu. Tidak ada yang ketiga. Idza azabun syadid atau maghfiratun wa ridwan. Didahulukan azabun syadid sebagai warning. Disebut tarhib supaya kita ngeri dan takut. Lalu keduanya baru ada targhib ataupun wa'd, supaya jangan, pertama jangan, supaya jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada khauf, ada fear, dan juga ada roja, antara takut dan mengharap ridwan Allah. So itulah dia di akhirat. Lalu di hujung ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah wahai manusia, terutama kamu yang beriman, sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Bagi mereka yang terasa tertipu akan sedar. Tapi ada manusia yang tidak terasa, tidak tertipu. Dia kata apa? Dia pun tak rasa tertipu. Padahal dunia ini menurut Allah dia kehidupan yang kesenangan yang menipu, memberikan angan-angan saja kan. Dalam dunia ini diberikan angan-angan bahawa kita masih muda, hidup masih lama, betul? Kita masih sehat. Lalu selalunya nanti dulu, okey, dulu nanti dulu. Begitulah selanjutnya. Itu angan-angan, seronok aja hidup itu. Mata'ul ghurur. Banyaklah kita dapat melihat orang-orang yang maghrur. Okay, supaya kamu mendapat keampunan dari Allah, ayat 21, segeralah ya. Kalau nak berlumba, berlumbalah untuk mencari keridhaan Allah dan keampunannya. Jadi ini maghfiraton kah? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Akankah anda sebut maghfiraton? Sama ini ada triathlon ke apa-apa ton lah. Ini di sini sabiqu ila maghfirah. Ayo bersegera mendapat keampunan Allah. Allahumma ighfir lana, nastaghfirullah al-azim min kulli dhanbin ya. Tayyib. Kita balik lagi pada surah Al-Baqarah tadi. Jadi di sini ada 4 azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang yang menjual, kepada orang yang menyembunyikan al-haq, menjadikannya komoditi, akan mendapatkan keempat azab itu. Yang pertama, ma yakuluna fi butuhim illa an-nar. Yang kedua, la yukallimuhum Allahu yaumal qiyamah. Yang ketiga, wala yuzakkihim. Dan yang keempatnya, walahum azabun alim. Na'udzubillah. Dan yang keempat, bagi mereka akan mendapatkan azab siksa yang amat sangat pedih. Na'udzubillah. Empat azab ini akan diterima oleh sesiapa saja yang menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab. Tentu kita sebagai mukmin takut ya, gerun membaca ayat seperti ini. Kepada anda, para ulama khususnya, awas, anda diberi amaran oleh Allah, jangan menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Banyak berlaku di masyarakat kita. Okay? Memberikan interpretasi ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu, banyak berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang macam ini memang beria-ia sangat.
nak menegakkan benang basah tadi. Padahal amaran dari Allah, ancaman ini ada 4 azab dari Allah, na'udzubillah.